langsung saja ya anak-anak MIS, kita lanjut ke pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Di sini pemecahan masalahnya dalam bentuk soal cerita. Nanti dari soal cerita yang kita punya, kita akan tentukan apakah dari soal tersebut kita mau mencari nilai KPK atau yang mau kita cari atau kita tentukan itu adalah nilai FPB. Nah, sebelum kamu menentukan soal KPK atau FPB, kamu harus tahu dulu apa yang menjadi ciri-ciri dari atau kriteria dari soal cerita tersebut. Nah, kemarin sudah Miss berikan perbedaan bagaimana cara untuk menyelesaikan soal cerita KPK ataupun FPB. Nah, ciri-ciri yang pertama pada soal KPK biasanya dari pertanyaannya nanti ada kata-kata setiap, sekali, mereka, bersamaan, bersama-sama, bersama-sama lagi, kapan terjadi kejadian untuk yang kedua kalinya. Ini biasanya yang ditanyakan pada soal KPK. Sedangkan untuk soal cerita FPB, dalam soal cerita itu biasanya yang ditanyakan terdapat kata-kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata, dan ukuran terpanjang. Kalau udah ada kata banyak itu berarti soal FPB ya nak. Nah, kalau udah ada kata jumlah juga pasti sudah FPB. Makanya Miss beri tanda stabilo di sini supaya fokus kamu di kata-kata itu. Nah, kalau nanti ada kata sama, di sini juga tadi ada kata sama ya, tapi di sini jumlah yang sama, ada kata jumlahnya di sini intinya. Kalau di KPK kata bersama-sama, bersamaan, lihat. Selalu kata-kata bersama-sama itu yang biasanya muncul pada soal cerita KPK. Bisa juga memang ini kapan terjadi kejadian untuk yang kedua kali. Itu juga merupakan soal KPK. Nah, kamu perhatikan contoh yang sudah Miss berikan. Di sini Miss berikan 3 bilangan dengan contoh ada 3 lampu. Lampu A menyala setiap 8 detik, lampu B menyala setiap 15 detik, dan lampu C setiap 20 detik. Perhatikan pertanyaannya, berapa detik sekali ketiga lampu itu menyala bersamaan? Ada kata bersamaan. Nah, tadi pada ciri-ciri soal cerita KPK, kalau kita jumpa kata bersamaan, berarti dari soal cerita ini yang mau kita cari adalah nilai KPK-nya. Ya, seperti biasa, dari 8, 15, dan 20 kita tentukan dulu pohon faktornya menggunakan pohon faktor ya nak Miss. Tentukan dulu pohon faktornya seperti biasa. Setelah kita cari pohon faktornya, kita tentukan faktorisasi primanya masing-masing. 82 pangkat 3, 15 3 kali 5, dan 22 pangkat 2 dikali 5. Pengulangan di angka 2 ya nak. Nah, berarti kan tadi kata bersamaan kita mau mencari nilai KPK. Berarti KPK dari 8, 15, dan 20 adalah, ingat lagi kembali ciri-ciri soal KPK. Cari dulu yang sama, kebetulan yang sama 2 nih. 2. Ambil pangkat yang paling besar, kita harus pilih. Yang mana yang sama tadi kita pilih. Pilih pangkat yang paling besar. Kalau yang misalnya nggak ada pangkatnya, sama pangkatnya besarannya, berarti kita pilih aja 5 langsung. Dan sisa yang belum kita pilih, siapa bilangan yang belum dipilih? Adalah 3. 2 pangkat 3 8 dikali 5 dikali 3. 8 kali 5 40, 40 dikali 3, 4 kali 3 nya dulu 12, pindahin nolnya. Berarti jangan lupa dalam soal cerita harus ada kata kesimpulan di bawah. Jangan sampai tidak ditulis karena itu bagian penting dari soal cerita. Jadi ketiga lampu akan menyala secara bersamaan. Kamu bisa ambil dari soal itu. Ambil dari soal ini. Nah, ketiga lampu akan menyala secara bersamaan setiap
120 detik sekali. Nah, ini Miss buat dalam kurung 2 menit. Maksudnya kalau 1 menit itu 60 detik kan berarti 120 detik itu ada 2 menit. Nah, begitu ya anak Miss. Kita lihat lagi contoh FPB bagaimana. Misalkan Miss ambil dari latihanmu yang ada di halaman 54. Nah, di sini katanya untuk soal cerita FPB untuk acara ulang tahun, Citra akan mengemas 90 permen dan 60 coklat. Ada 90 permen dan 60 coklat ya. Itu yang diketahui. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing sama banyak. Nah, dari yang diketahui dia sudah ada kriteria FPB-nya. Ada kata sama banyak. Nah, ada kata sama banyak dari ciri-ciri soal ceritanya. Masih diketahui, dia langsung sudah ketahuan ini pasti soal FPB. Ada kata sama banyak kan? Nah, kita lihat pertanyaannya karena yang biasa ditanya tadi ciri-cirinya. Berapakah paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan oleh Citra? Nah, pertanyaannya berapakah paling banyak? Paling banyak itu ciri-ciri KPK atau ciri-ciri FPB? Nah, ciri-ciri FPB itu paling banyak. Tadi ada kata sama banyak. Sudah pasti kalau bentuk soal ceritanya seperti ini, berarti yang ditanyakan adalah bentuk FPB. Seperti biasa, karena kita sudah tahu soal ini adalah soal FPB, kita tuliskan, tentukan faktor-faktornya menggunakan pohon faktor. Jangan salah ya, di sini poin terpenting. Kalau kamu udah salah di pohon faktor, maka kemari pun otomatis pasti salah. Nah, di sini kalau kamu memang tidak bisa, maka gunakan sele-sele. Misalkan 90 dibagi 2 nggak bisa kamu kerjain, maka cari lagi menggunakan sele-sele. Nah, selanjutnya setelah kamu dapatkan semua, tulislah yang namanya faktorisasi prima. Setelah faktorisasi prima dituliskan, barulah kamu mencari yang namanya FPB. FPB dari 90 dan 60 adalah, kalau FPB ingat lagi ciri-ciri pada soal FPB, harus bilangan yang sama. Kalau nggak sama jangan dipilih. Yang samanya saja yang akan kita pilih. Kebetulan dari soal 90 dan 60 semua bilangannya sama antara yang di atas dengan yang di bawah. Hanya tinggal pemilihan pangkat. Untuk dua yang sama, kita pilih yang pangkat terkecil, berarti hanya duanya saja. Untuk 3 yang sama, kita pilih yang pangkat 2 atau yang pangkat 1. Pilih pangkat yang terkecil, berarti yang 3 pangkat 1-nya saja. Berikutnya 5, sama-sama 5 ya. Gak ada pangkat terbesar terkecil, ambil pilih juga 5 1. Maka 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. Jadi FPB dari 60 dan 90 adalah 30. Nah, untuk penyelesaian kesimpulannya bagaimana, Miss? Tetap harus kita buat, jangan sampai lupa. Jadi, paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan oleh Citra adalah 30 kantong. Kamu boleh ambil dari sini nih kalimatnya. Jadi, paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan oleh Citra adalah 30 kantong. Selesai sampai di situ, kamu coba kerjakan 2 soal dari Miss. Kalau kamu nanti masih bingung, boleh telepon Miss atau chattingan WA melalui WA. Sampai di sini, selamat mengerjakan ya anak-anak Miss. Tetap semangat.